Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum beliau menyampaikan materi, selamat merayakan Hari Terjemahan atau International Translation Day pada hari ini, dan sebagai pembuka kita sama-sama akan menyimak sambutan dan pemaparan dari Ketua Umum Himpunan Penerjemahan Indonesia kepada Bapak Indra Listio, dipersilakan. Terima kasih Mas Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam acara sesi berbagi ini ya. Jadi sesi berbagi ini merupakan bagian program dari Divisi Pengembangan Profesional Pengembangan Profesi HPI ini yang dipimpin oleh Mas Ade. Ini memang bertujuan untuk kita mengundang ya. Jadi kita mengundang rekan-rekan siapa saja anggota HPI yang memiliki kelebihan pengetahuan maupun kelebihan pengalaman untuk bisa diagihkan atau dibagi bersama dengan rekan yang lain. Jadi tujuan utama dari program ini adalah pelibatan rekan-rekan semua dalam upaya menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan praktek penerjemahan terbaik ya, di dalam industri penerjemahan ataupun di bahasa. Hari ini kita beruntung Mas Ade, Kepala Divisi Pengembangan Profesi HPI, akan berbagi dengan kita, tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya dari Mas Ade ini, pengalamannya sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan acara berbagi malam ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Mengingat temanya, topiknya juga memang ini adalah tema yang sangat realistik sekali yang dihadapi oleh para penerjemah dengan para kliennya. Demikian, selamat Hari Penerjemahan Internasional hari ini. Semoga sukses buat kita semua yang berada di industri penerjemahan maupun juru bahasa. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra. Baik, rekan sekalian, tidak ingin berpanjang kata, langsung saja kita simak pemaparan dari Mas Ade Indarta pada malam hari ini. Kepada Mas Ade Indarta, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Wiwit sudah memberikan sambutan, dan juga Pak Indra. Seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, sebenarnya ruang berbagi ini sudah dijadwalkan untuk salah seorang calon pembicara, tapi kebetulan karena yang bersangkutan berhalangan, jadi daripada kosong, kami isi sendiri saja. Kebetulan juga kemarin di salah satu grup anggota muda, ada salah seorang anggota yang sempat menanyakan mengenai post editing ini. Jadi saya pikir ini merupakan kesempatan yang pas ya, pas tidak ada yang mengisi. Kebetulan juga ada pertanyaan, jadi saya pikir sekalian kita buatkan saja sesi tentang post editing terjemahan mesin ini. Saya lihat ada cukup banyak penerjemah senior di sini, jadi mohon maaf kalau nanti pembahasannya sedikit dasar ya, tapi ada cukup banyak juga penerjemah yang penerjemah muda. Jadi nanti kita mulai sama-sama dari awal, dan nanti jika ada waktu, dan tentunya akan kita sediakan juga teman-teman senior mungkin bisa juga berbagi tentang pengalamannya dengan post editing ini. Ya, jadi sedikit pengalaman dari saya, sekedar memberikan justifikasi untuk menjadi pembicara di sini. Pengalaman tadi sudah disebutkan, saya cukup sering berpindah-pindah perusahaan. Jadi saya mengawali pekerjaan sebagai penerjemah lepas dari zaman kuliah dulu di UGM Sastra Inggris. Kemudian sempat bekerja di agensi di Jogja. Setelah itu saya pindah di Singapura dan bekerja di SDL, Mik33, Expedia, Facebook, Netflix. Kemudian juga sempat di Vistaltech sebagai remote project manager dengan posisi-posisi yang berbeda, tapi sebenarnya kurang lebihnya tetap di bidang penerjemahan. Untuk pendidikan sendiri, saya termasuk
penerjemah yang tidak tersesat ya. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang selalu menyebut dirinya tersesat karena awalnya mungkin jurusannya bukan bahasa, kemudian menjadi penerjemah. Kalau saya dari dulu memang kebetulan suka bahasa, suka sastra, bahasa Inggris juga, dan kemudian dari semester 3 waktu kuliah saya sudah mulai menerjemahkan. Jadi lebih lurus-lurus saja. Saya sempat mengambil MBA juga di Singapura waktu itu, dan mengambil Certificate of Software Localization di University of Washington. Kemudian pengalaman lainnya ini berkah pandemi ya. Jadi karena pandemi banyak kuliah yang dilakukan secara remote. Saya beberapa kali diminta untuk mengisi di universitas-universitas melalui webinar. Yang mungkin kalau tidak ada pandemi harus datang langsung mungkin agak susah karena saya domisili di Batam sekarang. Jadi ongkos kirimnya mungkin mahal kalau harus menerbangkan ke sana. Tapi dengan adanya webinar ini lebih mudah untuk menjangkau semua teman-teman dari luar Jakarta. Nah, kita mulai saja mengenai pembahasan hari ini. Jadi kita mau bicara tentang post editing. Saya sempat mengumpulkan beberapa definisi ya, definisi. Nah, ini yang saya kumpulkan ini dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Jadi agar kita mempunyai kesamaan dulu dalam mengartikan apa itu post editing. Jadi dari akademisi, dari Jeff Allen ini, salah seorang penulis yang menulis tentang post editing dari awal dulu, dari 2003. 2003 sudah menulis tentang post editing. Jadi post editing sendiri bukan hal yang baru. Waktu saya di SDL 2008 pun sudah ada waktu itu post editing. Jadi di kantor itu ada rekan saya yang memang dia post editor. Tapi waktu itu mesin translation masih rule based ya, masih berdasarkan grammar, jadi bukan dengan engine yang sekarang. Jadi Jeff Allen ini menyebutkan bahwa pada dasarnya tugas post editor itu ya untuk mengedit, memodify atau mengoreksi teks yang sudah diterjemahkan oleh mesin translation. Jadi itu yang pertama, post editing itu kita mengedit terjemahan oleh mesin. Kemudian yang kedua, definisi standar industri dari ISO. Jadi post editing ini sudah cukup banyak digunakan oleh orang-orang hingga bahkan sudah dibuatkan standarnya di ISO. Jadi standar ISO ini keluar 2017. Mereka mendefinisikan bahwa post editing ini adalah mengedit dan mengoreksi terjemahan mesin. Sama ya kurang lebih ya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini definisi yang diberikan oleh agensi. Agensi Mas Ade, ini ya. mohon maaf. Ini slide-nya masih di layar pertama atau sudah geser tapi belum ini? Sudah geser ya? Belum, oh, ya? Di ini baru ya, masih di layar pertama. Coba. Bisa diulangi lagi. Oh ya, sip. Udah ya? Oke, udah. Ya, tadi saya ada definisi dari Jeff Allen yang pertama, yang kedua ISO, yang ketiga ini, dan keempat adalah dari agensi. Jadi ini dari RWS, salah satu agensi yang cukup besar sekarang, dan juga dari Vistatek. Jadi RWS mendefinisikan post editing ini sesuatu yang berbeda dari terjemahan biasa, dan dia lebih menyerupai review, special form of review. Jadi post editor ini dianggap berbeda dari translator dan reviewer. Kemudian Vistatek sendiri mengatakan bahwa post editing ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas terjemahan mesin dengan campur tangan manusia secara minimum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi campur tangan yang diharapkan di terjemahan mesin itu minimal. Kalau misalnya kita diminta untuk benar-benar full, mungkin nanti istilahnya beda lagi, tapi yang post editing diharapkan oleh Vistatek di sini adalah minimal. Jadi tidak perlu mengubah semuanya, cukup secara minimal. Jadi dari situ sudah terlihat ya, mungkin semoga teman-teman di sini sudah punya bayangan seperti apa sebenarnya post editing itu kurang lebihnya. Kemudian saya buka ke slide selanjutnya. Kalau misalnya tidak terbuka, silakan bisa tulis di chat. Nah, kenapa post editing? Mungkin ini pertanyaannya ya. Banyak orang-orang yang tanya, ngapain sih kita post editing? Ngapain sih kita menggunakan mesin translation? Penerjemah kan masih banyak. Mungkin kadang ada penerjemah yang seperti itu, yang mungkin hingga saat ini juga masih ada juga yang sangat-sangat antipati terhadap mesin translation dan post editing. Nah, ini beberapa alasannya. Yang pertama, saya ambil dari Google Cloud. Mereka mengatakan bahwa manual translation doesn't scale.
Jadi itu kenyataan yang ada saat ini, bahwa dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan digital, semua konten itu sekarang konten digital, sangat mudah kita membuat konten. Jadi zaman dulu mungkin orang kalau mau menerbitkan buku harus mikir berkali-kali, diperbaiki berkali-kali agar benar-benar sempurna. Tapi sekarang semua orang, tidak perlu perusahaan, bisa menulis sesuatu di internet, di blog. Ini menunjukkan adanya lonjakan konten. Jadi konten itu terlalu banyak. Kalau kita mau menerjemahkan semua itu dengan terjemahan manusia, itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin diterjemahkan semua oleh manusia, karena mungkin masalah waktu atau masalah biaya juga. Karena itu di situ banyak sekali perusahaan yang sudah menggunakan mesin translation sekarang ini untuk menerjemahkan teks-teks yang mungkin dulu tidak diterjemahkan karena tidak ada sumber dayanya. Nah, yang kedua, oke, kita udah mesin translation. Terus kenapa terus kita harus bergerak ke post editing? Nah, yang kedua ini saya ambil dari pernyataan Expedia di Slatter. Jadi dulu saya juga sempat bekerja di Expedia. Expedia ini mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan mesin translation. Jadi perusahaan sebesar Expedia sudah menggunakan mesin translation, tapi mereka masih mengkhawatirkan masalah kualitas. Jadi walaupun ada mesin translation, tapi hingga saat ini kualitas mesin translation itu sama seperti yang kita tahu ya, belum sebagus itu. Ya, kita bisa bilang bisa digunakan, usable, tapi untuk terjemahan yang bisa diterbitkan, digunakan sebagai sesuatu yang dibaca pengguna mungkin agak kurang ya. Jadi klien sendiri mengakui bahwa mesin translation itu bisa dipakai, tapi kualitasnya masih bermasalah. Nah, kemudian disinilah masuklah agensi ya. Agensi itu kan karena mereka memang jualannya bahasa, jualannya jasa terjemahan. Menurut saya mereka termasuk pihak-pihak yang mendorong munculnya produk-produk baru dalam penerjemahan, antara lain post editing ini. Jadi TransPerfect di sini mengatakan bahwa solusinya ini, solusi di mana kita bisa menggunakan mesin translation agar terjemahan dapat selesai dengan cepat dan tidak perlu makan waktu lama, tapi tetap dalam kualitas yang bisa diperkirakan. Jadi kualitasnya nggak semena-mena, karena mesin translation sekarang kan kadang kita tidak tahu apa hasilnya seperti apa, karena berbeda dengan yang dulu-dulu. Jadi di sini tetap ada manusia nanti yang memeriksa. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai standar kualitasnya, apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh klien ketika mereka menggunakan post editing ini? Jadi misal klien menggunakan mesin translation, kemudian mereka minta di post editing. Secara umum sekarang ini standar yang digunakan ini ada dua ya, kurang lebih standar yang diharapkan dari mesin translation, yaitu yang pertama good enough quality, yang kedua adalah human translation quality. Ini saya ambil dari TAUS, saya sertakan semua tautannya di situ, nanti saya bagikan tautan ke slide ini, jadi teman-teman bisa mengunduh langsung. Jadi good enough quality ini ya sekedar, istilahnya sekedarnya ya, kualitasnya sekedarnya, tapi tidak jelek, mesti bisa digunakan, tapi good enough, ya yang penting bisa dipakai. Jadi mereka mendefinisikannya memang agak arbitrary, menurut saya agak-agak tidak jelas, tapi ini yang digunakan sekarang ini yang ada. Jadi yang good enough itu bisa dipahami, kemudian akurat, without being statistically compelling. Jadi good enough ini yang penting akurat ya. Kalau misalnya di teks sumbernya mengatakan klik tombol A, ya terjemahannya harus klik tombol A, jangan klik tombol B, atau misalnya malah jangan klik tombol B. Kadang kan mesin translation seperti itu, jadi harus dipastikan akurat. Kemudian yang ketiga, good enough itu kadang bahasanya agak aneh, jadi bahasanya itu mungkin terdengar seperti komputer, atau mungkin sintaknya mengikuti sintaknya bahasa Inggris, bahasa sumber, tapi itu masih bisa diterima, karena yang penting ketika orang menggunakan mesin translation, kemudian post editing dengan kualitas yang good enough itu, terjemahan bisa digunakan, bisa dipakai. Biasanya ini digunakan untuk misalnya menerjemahkan berkas-berkas yang dipakai internal ya, misalnya ada perusahaan masuk ke Indonesia, kemudian ingin mengetahui atau melakukan market research, kemudian mereka menemukan sebuah situs yang ingin mereka ketahui isinya, jadi mereka cukup menggunakan mesin translation, dan kemudian misalnya minta tolong untuk di post edit, yang penting mereka tahu isinya dan akurat, tapi bukan untuk diterbitkan lagi di situs mereka. Nah, yang kedua ini yang
human translation, ini menurut saya lumayan menantang ya, karena di situ diharapkan terjemahan harus bisa dipahami, kemudian akurat, dan secara stylenya juga sesuai dengan yang diharapkan, kemudian sintaknya semuanya normal. Ini mungkin memerlukan upaya yang lebih banyak daripada sekedar mengharapkan kualitas yang good enough. Jadi ketika kita ngomong masalah post editing dengan klien, biasanya mereka bakal menggunakan dua istilah ini, kualitasnya seperti apa yang diharapkan. Ini penting ya, jadi nanti ketika kita mulai ngobrol dengan klien, kita harus selalu menyamakan persepsi sebenarnya kualitas seperti apa yang diharapkan dari post editing itu. Nah, ini saya buka ke halaman selanjutnya. Jadi tadi kita sudah melihat kualitas akhirnya ya, kualitas akhirnya yang diharapkan either itu good enough atau yang kedua human translation quality. Nah, untuk mencapai ke sana seperti apa? Jadi ada acuannya biasanya. Jadi kalau kita diberi pekerjaan post editing oleh klien yang menurut saya ya, kliennya bonafide, kliennya tahu apa yang mereka lakukan, itu biasanya mereka memberikan acuan secara detail. Kalau mereka hanya sekedar kasih kerjaan kemudian bilang ini tolong di post edit tanpa acuan apapun, itu menurut saya klien-klien seperti itu harus dihindari ya, karena nanti ke depannya kita bakal repot sendiri, pasti ada bakal pertikaian atau argumen mengenai hasil terjemahan, hasil post editing kita. Nah, ketika kita melakukan post editing, jadi secara umum ini acuan yang dipakai adalah dua ini. Jadi untuk mencapai good enough tadi, kita menggunakan yang namanya light post editing. Ini saya ambil dari RWS, tapi di beberapa agen yang saya ikuti dan mereka juga memberikan layanan post editing, mereka acuannya kurang lebih sama. Jadi dua ini. Untuk good enough, mereka pakai light post editing. Kemudian untuk human translation, kualitas yang seperti terjemahan manusia, mereka bakal menyarankan kita melakukan full post editing. Untuk light, misalnya, di sini diberikan acuan untuk RWS ini, kita harus mengoreksi grammar, spelling. Jika itu mempengaruhi arti. Jadi jika tidak mempengaruhi arti, kita disuruh udah biarin saja, yang penting artinya tetap akurat. Kemudian kita juga disuruh untuk menulis ulang kalimat yang misalnya tidak jelas, membingungkan. Kita boleh menulis ulang. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan yang dimasukkan oleh mesin, jadi mesin ini juga kadang random juga, memasukkan kesalahan-kesalahan, misalnya apa ya, kemarin itu saya menerjemahkan sebuah artikel atau sebuah help file, melakukan post editing, jadi di post editing itu ada link-link dan kebetulan linknya tidak ditutup sama klien, jadi tetap terproses. Jadi si mesin translation ini menerjemahkan bagian dalam linknya. Jadi nama linknya misalnya www.hpi.org, kemudian garis miring help misalnya. Tapi help-nya diterjemahkan bantuan. Nah, padahal di situs webnya sendiri nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika nanti misalnya itu tidak diperbaiki, kalau ada pengguna yang masuk kemudian mengeklik tautan itu, nanti bisa dia masuk ke halaman yang tidak ada, nyasar ke halaman yang keliru. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita manusia kan kadang ya mestinya kita tahu ya bahwa yang namanya link ya seperti itu tidak usah diterjemahkan kecuali ada perintah untuk mengganti tautan dengan tautan yang sudah dilokalkan. Tapi mesin kadang tidak tahu, jadi apapun yang mereka bisa terjemahkan, mereka terjemahkan. Kadang ada juga kesalahan yang seperti itu. Kemudian juga kita kadang ada kata-kata yang entah dari mana ditambahkan oleh mesin translation. Ini yang harus diwaspadai untuk light post editing dalam rangka mencapai hasil terjemahan yang good enough. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang namanya full post editing. Nah, full ini yang digunakan untuk kalau kita ingin mendapatkan hasil seperti terjemahan manusia. Nah, ini yang tadi saya sebutkan agak menantang ya, karena ini syaratnya mungkin lebih banyak permintaan yang harus dilakukan. Di sini misalnya ada kita harus memeriksa terminologinya. Jadi kalau yang light itu kita tidak terlalu memperhatikan terminologi, terserah dia mau menerjemahkan kata-kata dengan apa yang dia mau, mesinnya kita nggak masalah, nggak perlu mengganti. Tapi untuk yang full, biasanya kita diminta untuk mengikuti glossary. Jadi sudah ada glossarium yang diberikan klien, kemudian nanti kita disuruh untuk menggunakan glossary itu. Jadi kita harus mengubah semua kata-katanya. Nah, misal kata tautan tadi ya, jadi kan ada yang menggunakan kata tautan,
ada yang kadang tetap menggunakan kata link, ada yang misalnya menggunakan kata yang lain. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan full post editing, terminologi itu harus dicek apakah menggunakan kata-kata yang benar atau tidak. Jadi nggak cukup hanya sekedar akurasi saja. Kemudian juga cross-referencing juga, misalnya mesin itu kadang dia tidak sadar dia menerjemahkan dua dokumen yang mirip. Kalau kita kan misalnya proyek hari ini menerjemahkan halaman 1, besok halaman 2, kita kan tahu, oh ini kan sambungannya yang kemarin, jadi kita tahu. Kalau mesin belum seperti itu, jadi tiap kali mereka mengerjakan, mereka melihatnya itu sebagai sesuatu yang baru. Jadi kadang dua dokumen yang diterjemahkan dalam waktu hampir bersamaan pun bisa menghasilkan terjemahan yang berbeda. Nah, ini kita harus memastikan bahwa istilah-istilah yang digunakan sama di keduanya, kemudian juga gaya bahasanya yang digunakan juga harus sama. Kalau di Indonesia mungkin yang kasus yang paling sering masalah ini ya, menerjemahkan you, apakah mau pakai Anda atau kamu, ini yang sepele, tapi kalau dibiarkan tidak konsisten kan nanti pembaca juga agak bingung juga membacanya. Ini juga harus diedit ketika kita melakukan yang full post editing. Jadi style masuk dalam bagian yang harus diedit. Kalau tadi kita light post editing itu tidak perlu. Kemudian juga nanti format juga harus diperbaiki, kemudian semua kesalahan grammar harus diperbaiki. Jadi ini seperti mengedit terjemahan seperti biasa. Nah, ini menurut saya agak menantang. Kadang harus benar-benar disepakati bahwa seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan klien. Apakah juga nanti pada akhirnya kita tidak seperti menerjemahkan dari awal kan? Kalau sampai ternyata nanti kita bandingkan kualitasnya terjemahan aslinya mesin ternyata jelek, nanti kita malah berakhir dengan menerjemahkan dari awal, itu nanti merugikan kita juga. Jadi lebih baik disepakati dari awal sebenarnya kualitasnya seperti apa. Kalau memang nanti seperti full seperti manusia, step-stepnya seperti apa, itu semua harus disepakati terlebih dahulu. Ini sekedar membandingkan saja, jadi ada sebuah studi yang saya dapatkan dari Google Scholar ini, dia membandingkan tahapan-tahapan acuan-acuan untuk melakukan light post editing dan juga full post editing. Ini yang saya tampilkan di sini yang light. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Jadi kurang lebih walaupun ada beberapa orang yang mencoba melahirkan pedoman-pedoman ini, kurang lebih sama lah untuk light. Jadi tentang akurasi penting. Yang pertama yang paling penting akurasi. Terminologi untuk light ada beberapa yang mengatakan harus diperbaiki, ada yang tidak. Nah, saya menunjukkan tabel ini sekedar untuk menggarisbawahi bahwa hingga saat ini yang namanya post editing ini sendiri tidak ada acuan yang baku yang diikuti oleh semua orang. Jadi setiap orang, setiap beberapa tahun nanti ada penelitian baru, dan ini juga menurut saya terpengaruh dari adanya perkembangan dari mesin translation itu sendiri. Jadi mungkin dulu awalnya, buat teman-teman mungkin sudah pernah mendengar bahwa mesin translation zaman dulu awalnya kita menggunakan yang namanya rule based. Jadi hanya berusaha mendefinisikan aturan-aturan bahasa, kemudian kita menukar aturan bahasa teks sumber dengan teks asal, dengan bahasa sasaran, dan menukar kata-katanya menggunakan kamus. Kemudian setelah itu kita pindah ke statistical ya, jadi berdasarkan statistik, jadi berdasarkan database terjemahan yang sudah ada, mereka engine-nya ini menghitung statistik secara statistik, kemungkinan kemunculan kata ini di samping kata ini, jadi secara statistik itu waktu itu sekitar 2008-2009 itu saya ingat di SDL sudah masuk ke statistik. Waktu itu SDL mengakuisisi Language Weaver, salah satu perusahaan yang menerapkan statistical machine translation pertama kali. Tapi yang terakhir yang benar-benar kita rasakan perubahannya adalah yang dengan pendekatan neural machine translation. Saya kurang tahu sendiri teknisnya seperti apa, tapi yang jelas kalau kita perhatikan Google misalnya, Google Translate sekarang ini dengan Google Translate sebelum 2016-2015 itu kualitasnya beda ya. Jadi yang sekarang ini lebih lancar, lebih akurat daripada yang dulu. Itu karena penggunaan yang namanya tadi neural machine translation. Nah, maka dengan perubahan engine ini pun nanti menurut saya juga akan mempengaruhi kesalahan-kesalahan yang muncul. Jadi kalau teman-teman lihat di Google Scholar, sekarang mungkin sudah cukup banyak mulai peneliti-peneliti di Indonesia, akademisi yang meneliti tipe-tipe kesalahan yang sering muncul di Google Translate atau di mesin translation yang lain. Nah, ini juga nanti membantu tentunya buat post editor untuk mengenali ketika mereka melakukan post editing, apa sih yang harus diperhatikan. Nah,
Kemudian kita masuk ke masalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya, jadi sering ditanyakan oleh teman-teman, baik penerjemah yang muda atau mungkin yang senior juga bertanya hal yang sama. Oke, kita tahu ada post editing ya, kita tahu bahwa post editing itu seperti tadi saya sebutkan, kadang klien minta yang good enough, kadang mereka minta yang full. Kita bisa melakukan light post editing atau melakukan full post editing. Terus apa saya bisa jadi post editor? Selama ini saya penerjemah misalnya. Apakah saya bisa? Apakah saya perlu keterampilan khusus untuk menjadi post editor? Nah, ini saya ambil dari dua sumber. Yang pertama dari FIT ini. FIT ini asosiasinya asosiasi penerjemah. Jadi seperti HPI, kemudian ATA, ini semua bergabung di bawah satu asosiasi internasional, yaitu FIT ini. Mereka mempunyai paper yang berusaha merespon perkembangan teknologi. Salah satu papernya tentang post editor ini. Jadi mereka mengatakan bahwa post editor itu harus punya keterampilan penerjemahan yang lebih tinggi dari penerjemah. Nah, ini saya setuju ya. Jadi saya setuju bahwa post editor itu harus punya keterampilan penerjemahan yang lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena secara logika saja, bagaimana kita bisa mengoreksi, bagaimana kita bisa mengenali terjemahan kalau kita tidak tahu cara menerjemahkan dengan benar. Jadi misal ini mungkin teman-teman yang senior sering ya pengalaman seperti ini, terjemahan kita diedit oleh penerjemah pemula. Jadi penerjemah pemula itu nanti hasil editannya malah bukannya meningkatkan kualitas, malah bikin jadi berantakan karena misalnya mereka tidak tahu tentang tata bahasa, mereka malah memasukkan kesalahan-kesalahan baru, kemudian mereka meng-highlight atau menyoroti hal-hal yang sebenarnya hanya preferensial. Jadi untuk menjadi post editor, menurut saya harus punya pengalaman sebagai penerjemah. Nah ini yang sekarang ini terjadi di industri yang saya tidak tahu mengapa, tapi menurut saya kurang pas ya, karena banyak sekali agensi-agensi yang cari post editor apa adanya, mungkin karena biaya, mungkin karena entah apa, jadi mereka cari siapa saja yang mau jadi post editor, mereka rekrut, bahkan penerjemah-penerjemah yang baru menjadi penerjemah pun mengerjakan post editing. Jadi saya tidak bisa membayangkan seperti apa hasilnya, dan mungkin kalau saya terlibat di situ mungkin saya agak keberatan ya, maksudnya saya pasti mikir, wah ini apa jadi seperti apa hasilnya nanti, sudah diterjemahkan mesin, diedit oleh orang yang tidak mengerti tentang terjemahan. Itu mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang ini ya, yang terlibat dalam post editing, mungkin bisa memberikan masukan ke klien pada suatu saat bertemu kasus seperti ini. Nah, yang kedua ini dari sebuah paper juga bisa di-download gratis juga, Short Guide to Post Editing. Jadi mereka mengatakan bahwa dasarnya itu translation competence. Jadi penerjemah untuk menjadi post editing itu mereka harus punya translation competence dulu. Dari situ kemudian ditambahi dengan soft skill post editing. Ya, antara lain di sini yang kita lihat di diagram ini, yang porsinya cukup besar adalah mengenai error spotting ya. Jadi kita harus tahu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di terjemahan mesin, jenis-jenisnya apa. Kemudian nanti kita perlu tahu cara mengklasifikasikannya. Jadi nggak cuma sekedar kayaknya ini salah deh, nggak seperti itu, tapi kita harus mengklasifikasikannya. Kenapa? Karena nanti ini berhubungan dengan masalah guideline yang diberikan klien tadi. Jadi klien kan minta, ini kalau kesalahan grammar tolong diperbaiki, kalau kesalahan spelling nggak boleh diperbaiki. Jadi selain memperbaiki, kita juga harus bisa mengklasifikasikan dulu. Karena nanti jadi ketika kita melakukan pekerjaan, kita akan sesuai dengan yang diminta oleh klien. Kemudian dua yang lainnya ini soal MT Engineering ini mungkin menurut saya sih tidak terlalu penting, tapi paling tidak kita punya pengetahuan dasar ya, kita tahu bahwa MT itu mesin translation yang kerjakan mesin. Kemudian MT yang ini dia menggunakan pendekatannya neural atau statistical, paling tidak kita tahu itu. Kemudian yang ketiga yang mungkin penting juga dari pengalaman saya dan jarang mungkin dibicarakan adalah consulting skill-nya itu. Jadi consulting skill ini artinya kita itu bukan sekedar pekerja yang diminta mengerjakan post editing ya. Jadi klien bilang A, kita turuti A, klien bilang seperti ini, kita turuti. Jadi kita tetap membawa nilai tambah dengan menjadi seorang konsultan di situ. Jadi ketika klien mengatakan A dan kita berdasarkan pengetahuan kita misalnya ya, kita merasa itu kurang pas,
kita bisa menyampaikannya kepada klien. Karena consulting, jadi nanti ada juga kita harus punya skill-skill komunikasi, gimana cara kita menyampaikan kepada klien dengan baik, memberikan masukan, seperti itu nanti diperlukan juga sebagai seorang post editor. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya mungkin, oke, saya merasa saya sanggup menjadi seorang post editor. Terus apakah saya harus menerima? Nah, kalau harus mungkin ini ya, mungkin tidak ada yang mengharuskan ya, tapi syaratnya menurut saya syarat ketika seorang penerjemah itu menerima post editing itu biasanya satu, kita harus punya sikap positif terhadap mesin translation. Jadi kalau dari awal itu kita sudah skeptis, sudah negatif, itu agak susah itu biasanya. Karena yang terjadi nanti kita baru baca satu kalimat, sudah, wah ini nggak bisa, ini salah semua, nggak bisa diperbaiki, harus diterjemahkan dari awal. Padahal kan klien juga punya kepentingan, punya visi mereka sendiri ya, ada alasan kenapa mereka menggunakan mesin translation. Tapi biasanya penerjemah yang punya sikap negatif terhadap mesin translation ini dari awal, di kepalanya solusinya adalah, ya ini harus terjemahkan dari awal, dari ulang. Jadi mereka tidak mau mengedit, tapi mereka maunya menerjemahkan. Nah ini juga agak susah kita menerima pekerjaan post editing kalau kita sikapnya sudah negatif seperti itu. Kemudian jika kita menginginkan aliran pendapatan baru, ini dari pengalaman saya pribadi sendiri, ada proyek yang sudah 2 tahun ini, misalnya dia proyek, sebut saja perusahaan kripto ya, jadi perusahaan kripto, dia punya website, punya aplikasi, yang website itu kan biasanya dibagi-bagi ya proyeknya, ada website bagian bantuan, bagian help file, bagian misalnya produk, segala macam. Nah, tiba-tiba setelah 2 tahun mengerjakan mereka secara human translation, tiba-tiba mereka mengatakan bahwa klien memutuskan karena pertimbangan ekonomi kalau tidak salah waktu itu, bahwa mereka tidak akan lagi menerjemahkan yang help file dengan human translation karena terlalu banyak mungkin, dan juga karena user di Indonesia mungkin belum terlalu menguntungkan, jadi mereka merasa kalau berinvestasi di situ kurang pas. Jadi mereka mengatakan ini bakal kita gunakan mesin translation dan akan kita post edit. Jadi otomatis dari sisi saya sebagai freelancer, saya sudah melihat bahwa ini akan mengurangi pendapatan saya sekitar 20% waktu itu dari proyek, karena 20% itu bagian dari help file itu. Kemudian mereka tapi baik menawarkan kepada kami, kepada penerjemah yang sudah bekerja dengan mereka, ini karena kami klien minta post editing, kalian menawarkan jasa post editing nggak? Kalau kalian mau silakan bisa ikut tes lagi, nanti kita pilih siapa yang jadi post editornya. Kalau tidak tertarik ya nggak apa-apa, kata mereka, kita bisa diserahkan ke orang lain. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kedepannya akan banyak menurut saya bagian-bagian dari berkas-berkas atau file-file atau proyek-proyek yang sebelumnya diterjemahkan dengan human translation akan dilarikan ke mesin translation. Ini apalagi melihat kondisi perekonomian dunia saat ini ya, jadi mulai banyak pengetatan di mana-mana. Saya yakin mesin translation ini akan jadi salah satu solusi bagi klien untuk menghemat uang mereka. Kemudian juga menurut saya, kalau kita ingin tetap relevan dengan industri ini, kita harus berpikir untuk menerima pekerjaan post editing. Kenapa? Karena teknologi terus berkembang kan. Jadi ya kalau memang teman-teman ada juga mungkin ya teman-teman di sini yang memang sudah puas dengan apa yang dilakukan sekarang, mungkin sudah puas menerjemahkan satu topik atau dengan metode tertentu dan tidak ingin berkembang ke yang lain, tidak masalah juga ya, karena memang kan orang beda-beda ya. Tapi jika kita ingin terus relevan di industri ini, tetap bertahan selama puluhan tahun ke depan, ya menurut saya kita tetap harus bisa menerima perkembangan teknologi dan perkembangan industri. Kemudian ini ya, yang sering ditanyakan juga, tarif post editing yang wajar. Tarifnya seperti apa sih post editing itu? Apa seperti terjemahan atau seperti review? Nah, kalau dari Nimdzi juga mengadakan riset mereka sendiri. Nimdzi ini, buat yang belum tahu, adalah sebuah perusahaan riset yang berfokus di industri penerjemahan. Jadi mereka sering mengeluarkan laporan-laporan hasil riset tentang penerjemahan. Jadi mereka menyebutkan bahwa tarif yang umum digunakan sekarang ini adalah per kata, dan per kata itu sekitar 60-85% dari tarif terjemahan. Jadi kalau misal terjemahan saya tarifnya 0,1 US dollar misal ya per katanya, post editing ini sekitar 0,06 atau
0,85, jadi 85%. Tergantung nanti mereka mintanya light post editing atau full, dan kemudian juga tergantung dengan kualitas mesin translation-nya itu sendiri. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya merekomendasikan teman-teman sebisa mungkin minta tarifnya per jam. Nah, per jamnya ini tergantung teman-teman ya, biasanya mengenakan tarif per jam berapa, apakah $25 atau $35. Tapi dari pengalaman saya, lebih mudah kalau kita itu menggunakan tarif per jam, lebih mudah untuk melakukan negosiasi ketika nanti ternyata kualitas terjemahan mesinnya jelek. Misal, saya dikirimi kerjaan, ini tolong di post edit 1 jam. 1 jam. Kemudian saya lihat, kok jelek ini terjemahannya. Saya minta lagi, saya terus hubungi mereka. Ini terjemahannya kayaknya nggak bisa deh kalau cuma di post edit 1 jam, saya butuh 1,5 jam. Biasanya klien melihatnya, oke lah, 1,5 jam nggak apa-apa, silahkan lanjutkan. Tapi beda kalau misalnya kita bilangnya, tarif saya berkata 0,05 misal ya, kemudian ini karena jelek saya minta 0,075, itu agak susah untuk bergerak di situ, bergerak di rate per kata. Ini bisa jadi karena mungkin apa ya, istilahnya persepsinya mereka, loh kok rate-nya naiknya tinggi sekali, atau mungkin juga persepsi masalah teknis ya, mungkin kita sudah terlanjur dimasukkan ke database sebagai rate-nya sekian per kata, kalau harus dinaikkan mungkin agak susah. Tapi kalau kita ngomongin masalah durasinya, dari 1 jam kita minta 1,5 jam, itu biasanya mereka lebih menerima. Ini dari pengalaman saya pribadi. Nah, kemudian ini juga penting ya, hubungannya dengan tadi ketika kita berperan sebagai post editor, sebagai consultant, apakah semua klien itu memahami post editing? Nah, dari yang saya lihat, dari pengalaman saya, tidak. Jadi sayangnya tidak ya. Walaupun ada banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita pelajari tentang post editing, tapi ada juga klien-klien yang tidak memahami atau mungkin mereka mungkin tidak peduli dengan ini. Jadi mereka hanya cari jalan pintas saja. Jadi kadang kita harus memberitahu mereka, oh ini loh, mesin translationmu itu jelek. Kadang kita harus ngomong gitu secara langsung kepada mereka. Ini nggak bisa kita pakai mesin translation ini. Mungkin diperbaiki dulu mesin translation-nya, baru kita bisa post edit. Atau mungkin kadang ada pemahaman yang keliru ini. Contoh-contohnya misal mereka minta ini mesin translation, tapi hasilnya saya minta persis seperti terjemahan manusia. Nah, itu kan susah ya. Kadang kalau permintaannya nggak masuk akal seperti itu, dari awal saya tolak. Karena itu sama aja dengan kita menerjemahkan langsung, menerjemahkan ulang kan. Atau mungkin juga, tadi kita sudah bahas juga ya, banyak yang mengira bahwa bisa dilakukan siapa saja, termasuk penerjemah pemula. Ini menurut saya salah, juga harus koreksi juga. Kemudian yang terakhir, banyak yang mengira, mungkin sengaja juga ya, merasa bahwa mesin translation dan mesin translation post editing itu cara murah untuk mendapatkan terjemahan. Nah, ini sebenarnya nggak benar, karena kadang kalau terjemahannya mesinnya jelek, yang terjadi justru malah kita menghabiskan banyak waktu untuk mengkoreksinya. Nah, ini yang mungkin justru nanti biayanya bisa lebih mahal. Nah, ini saya ada beberapa checklist dari pengalaman saya. Jadi ketika teman-teman akan menerima pekerjaan post editing, ini menurut saya beberapa hal yang harus teman-teman cek ya, harus diperiksa terlebih dahulu. Yang pertama, sebisa mungkin jangan pernah menerima pekerjaan post editing kalau kita belum melihat contoh terjemahan translation-nya. Itu kan seperti istilahnya membeli kucing dalam karung ya. Jadi kita dibayarnya berapa, tapi ternyata terjemahannya nanti berantakan dan kita harus bekerja lebih lama. Jadi proyeknya ini 1 jam aja cukup kok, soalnya cuma sekian kata, gampang. Tapi ternyata mesin translasinya jelek, kita menghabiskan 3 jam, itu kan rugi ya. Kalau seperti itu berarti istilahnya kita mensubsidi perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebaiknya kita lihat dulu contohnya, terjemahannya seperti apa. Kemudian ini yang penting juga, tadi kita sudah bahas juga, sepakati hasil yang diharapkan. Jadi kita tahu kualitas awal terjemahan seperti apa, mesin translation-nya kualitasnya seperti ini. Mereka ingin hasilnya seperti ini. Kemudian kita sepakati juga untuk mencapai seperti ini dari awal ini, apa yang harus dilakukan, step-stepnya apa. Jadi kita sepakati semuanya. Ini untuk menghindari pertikaian atau dispute di masa mendatang, karena biasanya sering kalau terjadi kalau pedomannya tidak jelas. Kemudian yang tadi saya sebutkan juga, coba sebisa mungkin minta tarif per jam. Jika memungkinkan, ini lebih fleksibel buat kita untuk minta tambahan waktu, tambahan biaya ketika nanti ternyata terjemahannya jelek. Karena kadang mesin translation bisa tidak konsisten juga ya. Jadi awalnya itu contohnya bagus, tapi ternyata setelah mulai jelek. Maka ini bagian selanjutnya ini tentang
saat mengerjakan ya. Jadi ketika kita sudah menerima, menyepakati, kita harus memeriksa kualitasnya. Jadi ketika filenya sudah sampai, kita cek dulu kualitasnya bagus nggak. Kalau ternyata kualitasnya ini contohnya bagus, tapi ternyata waktu proyek malah jelek, itu kita harus cek, kita kembalikan saja ke klien biasanya. Ini kualitas yang mesin translation proyek ini kok berbeda dengan contoh kemarin ya. Ini kayaknya nggak bisa kalau post editing. Kita bisa ngomong seperti itu ke klien, menjadi konsultan lagi. Kemudian kita juga harus menghindari over editing atau under editing. Nah, over editing ini yang agak susah buat penerjemah, karena penerjemah kan kita biasanya linguis, kita sangat-sangat perfeksionis ya dengan hasil terjemahan kita. Jadi ketika kita disuruh mengorbankan kualitas untuk mencapai good enough, itu kadang agak susah. Ini perlu dibiasakan juga. Kemudian juga berikutnya kita pastikan pedoman kita ikuti semuanya dengan benar. Kemudian jangan lupa sesuai standar biasa kita pakai QA tool, itu sangat membantu. Terutama kalau misalnya kita memastikan bahwa terminologi yang digunakan itu sesuai dengan yang diminta klien, kita bisa menggunakan QA tool. Kalau kita menggunakan CAT tool bisa pakai fitur QA-nya, atau kita pakai fitur yang eksternal misalnya expense segala macam. Spell check juga perlu, walaupun dari pengalaman saya biasanya mesin translation ini lebih unggul dalam hal spell checker. Jadi kalau terjemahan manusia itu biasanya mesti ada terjemahan salah ketik 1-2 itu mesti ada, tapi kalau mesin translation biasanya sudah bersih. Kemudian juga tadi yang disebutkan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin hanya dilakukan oleh mesin translation, misalnya proper name diterjemahkan, atau tadi link URL diterjemahkan. Ini yang kadang-kadang sering saya temui di terjemahan mesin. Kemudian seperti yang terakhir ya, jadi setelah mengerjakan post editing itu, kita juga harus melakukan pemeriksaan ini lagi. Yang pertama, cek kembali instruksi dari klien. Pastikan yang diminta klien itu semua sudah kita penuhi. Baik dari sisi kualitasnya, kemudian pedomannya tadi, misalnya klien minta agar spell checker juga dijalankan, kita sudah ngecek ejaan, ya kita lakukan, semua dilakukan semua. Kemudian juga yang terakhir juga, pastikan kita memberikan masukan juga jika kita menemukan kesalahan yang sistematis. Nah, karena mesin translation itu mesin, kadang ada beberapa hal yang konsisten juga, kesalahan-kesalahan yang konsisten. Jadi mungkin misalnya ya, mesin ini salah mengeja, mesin translation-nya salah mengeja sebuah kata yang mungkin kalau kita cek di KBBI, ternyata kata bakunya adalah ini. Nah, mungkin mesinnya, dictionary di mesinnya belum di-update dengan KBBI terbaru. Nah, itu bisa kita beritahu klien. Karena itu kan kelihatan ya sistematis ya dari awal sampai akhir kok salahnya sama semua. Nah, itu bisa kita berikan ke klien agar mereka bisa meningkatkan kualitas mesin translation-nya. Nah, ini untuk referensi nanti saya berikan juga di sini. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mendalami post editing, ada beberapa kursus yang bisa diikuti. Dari Taus ada, dari Trados ada. Trados kalau nggak salah gratis. Kemudian juga ada tautan ke short guide to post editing tadi, kemudian ISO juga ada di sini, tapi ISO ini sepertinya berbayar, saya belum tidak berbayar. Kemudian juga tentang position paper-nya fit tadi yang saya sebutkan, mengenai post editing, bisa dilihat di situ. Sepertinya dari saya sudah, slide-nya sudah habis. Semoga tidak terlalu membingungkan dan terlalu banyak. Masih ada sisa waktu sekitar 15 menit bisa kita gunakan untuk diskusi mungkin. Sementara ini saya kembalikan ke Mas Wiwit dulu. Silakan Mas Wiwit. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Ade atas materinya, luar biasa. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama dari Bu Siti Hajar. Maaf, mau tanya Pak Ade, terjemahan mesin apa saja yang dimaksud Pak Ade? Mohon maaf, saya sendiri belum pernah menggunakan mesin. Apakah ada contoh yang bisa dibagikan kepada peserta malam hari ini? Kemudian yang kedua, boleh tanya dari pengalaman Pak Ade, teks-teks apa saja yang biasanya klien minta good enough dan full editing? Ini yang pertama. Langsung sekalian atau satu-satu Ya, Mas Ade? langsung aja mungkin ya. Yang kedua, dari Nurulan Sari, mohon maaf Pak, yang URL tadi maksudnya bagaimana? Dan yang ketiga, dari Rizky Reza Aldian,
Pak Ade, saya kebetulan sedang freelance di salah satu perusahaan penerjemahan yang menggunakan MTPE dan saya juga baru di bidang MTPE ini. Biasanya saya menerjemahkan secara langsung aja tanpa mesin. Berarti status saya di perusahaan tersebut adalah post editor ya, bukan translator. Itu silakan Mas Ade dijawab mungkin. Ya, terima kasih dari Bu Siti ya. Ini mungkin agak mundur sedikit ya. Jadi yang saya maksud dengan terjemahan mesin ini adalah terjemahan yang dihasilkan oleh MT ya istilahnya, mesin translation. Contoh realnya kalau sekarang ini Google Translate. Jadi terjemahan yang dimasukkan Google Translate, kemudian nanti kita diminta untuk mengedit Google Translate itu, hasil terjemahan Google Translate. Ini sudah banyak terjadi sekarang ini. Kalau zaman saya dulu mungkin yang generasi saya mungkin taunya Transtool ya, waktu itu ada Transtool, kita pakai Transtool kan, kalau sekarang Google Translate. Kurang lebih seperti itu. Contohnya mungkin bisa dicoba sendiri ya, mungkin Ibu Siti nanti bisa coba ke Google Translate, coba masukkan dokumen atau mungkin situs web dalam bahasa Inggris, kemudian bisa dilihat di situ hasilnya seperti apa. Kemudian teks-teks apa? Nah, teks-teksnya ini biasanya ini bukan teks-teks yang kreatif ya. Jadi teks-teks yang sering dimintakan MTPI ini teks-teks yang lebih sifatnya instruksional, kemudian dokumentasi. Jadi teks-teks yang bukan kreatif. Jadi jarang, bahkan nggak pernah ya klien itu minta teks iklan diterjemahkan dengan mesin translation kemudian di post edit itu saya belum pernah menemui. Yang ada justru mereka minta misalnya transcreation atau yang lain. Tapi kalau post editing itu enggak. Kemudian yang lain ini biasanya klien minta good enough atau full. Beragam ya, tergantung kebutuhannya juga. Ada yang minta good enough, ada yang minta full editing. Kemudian Mbak Nur Wulansari tadi, URL ini maksudnya ini ya, alamat situs web. Jadi kalau kita masuk ke situs web kan ada alamatnya di bilah atas itu. Misalnya alamatnya www.facebook.com/help. Nah, ini kan alamat untuk masuk ke bagian help-nya di situs Facebook. Nah, itu kan memang dibuat Facebook dengan alamatnya help. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Jadi kalau tidak diterjemahkan justru kita bakal salah masuk ke alamatnya, kemudian malah tidak bisa membuka halaman yang dituju. Ini seperti apa ya? Seperti kita menerjemahkan alamat rumah, diterjemahkan kata per kata. Jadi misalnya Jalan Kemerdekaan kita terjemahkan jadi Independent Street. Itu kan nanti kalau kita kirim surat, Pak Posnya mesti nggak bakal nyampe karena dicari Independent Street nggak ketemu, nggak ada. Adanya Jalan Kemerdekaan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, Rizky Reza Aldian ini kasusnya menarik ini ya. Jadi dia kerja di perusahaan yang menggunakan MTPE. Tapi dia nggak mau menerjemahkan dengan mesin. Jadi mungkin dia merasa mesin ini terjemahannya jelek, saya terjemahkan dari awal. Nah, ini menarik. Kenapa? Nah, ini mungkin perlu dipertanyakan juga ya ke perusahaannya. Jadi sebenarnya mereka maunya MTPE atau mereka maunya Human Translation? Karena harusnya kan, kalau misalnya dipekerjakan sebagai penerjemah, tentunya kan nanti masalah pembayaran, masalah kapasitas pekerjaannya juga berbeda ya. Jadi saya ingat dulu ada teman yang kerja di sebuah perusahaan travel yang mereka memang menggunakan MTPE, itu mereka diminta untuk menyelesaikan MTPE sehari sampai 8.000 kata. Nah, bisa dibayangkan 8.000 kata itu banyak sekali. Buat saya yang sudah lama menerjemahkan pun, itu saya anggap sangat-sangat banyak sekali. Kalau seandainya si penerjemah yang bekerja di situ merasa terjemahan mesinnya jelek, kemudian mereka memutuskan sendiri bahwa saya mau nerjemahin dari awal aja lah daripada harus ngedit, itu bakal terdampak mengalami akibatnya nanti ke penerjemahnya sendiri. Jadi mereka harus menerjemahkan from scratch 8.000 kata. Itu menurut saya sangat-sangat berat ya, karena biasanya kan kalau menerjemahkan biasa paling hanya 2.500 kata, 3.000 kata. Ini hampir 3 kali lipatnya. Nah, jadi mungkin kalau seperti itu mungkin bisa dibicarakan dengan perusahaannya sebenarnya ini yang diinginkan itu seperti apa MTPE atau translation. Kemudian kalau memang ternyata banyak karyawan di situ yang merasa MTPE itu tidak bisa karena terjemahan mesinnya jelek, ya harus disampaikan juga ke perusahaan. Kenapa kok mesinnya jelek? Nah, seperti itu.
Kemudian Bagus Pinanto Rohim, ini juga tadi saya sebutkan ya, jadi ini kecenderungannya penerjemah full time, penerjemah seperti kita, itu kita pengennya kan hasilnya sempurna ya. Jadi kita diminta, pertanyaan Bagas ini, kita diminta melakukan like, tapi karena kita nggak tahan, tangan kita gatel, kita terus malah full post editing. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apakah nilai tambah? Kalau buat klien ya iya. Kalau saya kliennya, saya bakal senang-senang saja. Kalau saya bayarnya cuma live post editing malah dikasih full, ya saya ya silahkan monggo kalau nggak mau seperti itu. Tapi kan buat kita sebagai penerjemah tentu ini merugikan kan. Sebenarnya kita bisa memberikan harga yang pantas untuk pekerjaan kita. Jadi kalau memang dimintanya live, ya kita berikan live seperti itu sesuai dengan secara profesional. Kemudian Mu'alim beberapa kali mengikuti tes tapi tidak ada yang lolos. Nah, ini kembali ke ini ya, kembali ke perhitungannya ya. Mungkin bisa dicek lagi yang diminta seperti apa, hasilnya seperti apa. Kriteria MTPI yang ideal menurut saya sih kembali ke tadi bahwa hasilnya harus sesuai dengan yang diharapkan klien, dan juga langkah-langkah yang diambil, step-stepnya itu harus sesuai dengan yang diharapkan klien. Kalau kita berada di perusahaan yang cukup maju, bahkan kadang ketika kita melakukan post editing, ada yang namanya edit distance ya. Nanti kita diukur pada waktu kita menerjemahkan mengedit itu, kita mengeditnya seberapa banyak. Nanti jadi softwarenya bisa mengukur, oh ternyata ini dihapus semua dari awal from scratch. Nah, berarti itu justru kurang pas, karena yang diharapkan kan biasanya minimal editing untuk menghasilkan terjemahan yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau pertanyaannya kriteria yang ideal, harus dikembalikan ke instruksi yang diberikan oleh klien. Mungkin bisa dicek lagi sebenarnya yang diminta oleh klien tadi seperti apa. Nah, ini Beni Budianta Bun, Pak Beni ini bertanya, ada klien yang minta proofreading tapi dikirim malah empty. Nah, ini juga trik-trik yang cukup sering digunakan klien di industri ini ya. Jadi mungkin mereka just trying to push their luck. Jadi mereka daripada bayar terjemahan kita atau bayar terjemahan lebih mahal, mereka masukin dulu Google Translate, kemudian suruh kita ngedit. Nah, makanya tadi di checklist itu saya sempat menyebutkan bahwa ketika kita terima kerjaan, sebelum kita mengkonfirmasi, sebaiknya dicek dulu seperti apa kerjaannya. Apakah kalau dia bilangnya itu human translation, tapi kok ternyata hasilnya jelek, ya kita sebelum mulai kita bilang dulu. Misalnya begitu terima kita cek dulu. Ini mungkin harus dibiasakan juga ya. Jadi jangan menunggu sampai deadline-nya nanti malam, pagi-pagi kita baru mulai. Jadi ternyata ada masalah, nanti kita kembalikan ke klien, waktunya udah terlalu mepet. Tapi kalau kita diberikan dulu, kita cek dulu, kita bisa memberikan masukan ke klien. Oh, ini kok sepertinya bukan human translation ya, ini mesin translation ya. Kalau ini saya nggak bisa. Jadi kita masih bisa menolak, dan kita masih memberikan kesempatan buat klien untuk mencari solusi yang lain. Jadi nggak terlalu mepet. Kemudian Mas Hari ya, ini Mas Hari Hermawan. Ini salah satu senior juga di HPI. Kapan-kapan bisa mengisi sesi berbagi, ruang berbagi HPI, Mas Hari Hermawan. Perkembangan MTPI ke depan, 5 tahun ke depan, menurut saya sih secara volume akan makin banyak ya klien yang menggunakan MTPI dalam 5 tahun ke depan ini. Kemudian juga industrinya, jelas industri-industri yang banyak melibatkan teks-teks instruksional seperti disebutkan tadi. Mungkin manual-manual, baik itu produk-produk IT, produk-produk hardware, itu mungkin bisa mereka menggunakan MTPI. Kemudian Mbak Tanti ini yang memang sedang beredar di mana-mana ya, ada penawaran MTPI untuk novel. Nah, kalau menurut saya ini salah satu yang menyalahgunakan MTPI ya. Jadi ada beberapa hal di sini. Yang satu, mesin translation untuk novel itu menurut saya sudah bukan pada tempatnya ya, karena tadi saya sebutkan juga mesin translation itu cenderung lebih bagus untuk menerjemahkan hal-hal yang instruksional, informatif. Untuk kreatif menurut saya belum sampai ke situ. Jadi ketika ada klien yang mencoba-coba memaksakan diri menggunakan mesin translation, kemudian meminta kita mengedit MTPI, itu sebenarnya mereka berusaha agar mendapatkan terjemahan manusia dengan biaya yang lebih murah. Kalau saya pribadi sih jelas saya nggak akan menerima pekerjaan seperti itu ya. Tapi sekali lagi kembali lagi ke
ke teman-teman di sini ya, bisa menentukan sendiri-sendiri apakah mau menerima atau tidak. Rizky Reza sama juga ya, mendapat penawaran teks novel. Ini saya lihat di mana-mana, dan kadang mereka juga masuk penawaran kemana-mana, mungkin karena mereka itu sulit cari orangnya, jadi mereka tambah lama-lama juga tambah ngawur menawarkannya ke tempat-tempat yang aneh-aneh juga. Ada yang kelewatan nggak ya, Mas? Nggak ada, Mas. Ini malah di bawah, ini kayaknya sama-sama deh. Sama ya, memberikan pendapat. Tadi yang di chat udah dibacakan juga oleh Mas Ade. Sepertinya udah semua. Dan waktu kita sampai jam 9, tinggal 3 menit. Masih mau dilanjut lagi atau? Mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau mau ada. Oh, ini sudah terima kasih. Iya, sudah mungkin. Tapi memang Bisa kita tutup. fenomena ini yang ini sekarang akhirnya jadi banyak sekali sih kalau saya ngalami juga. Jadi kayak penawarannya proofreading, tapi ya tadi terjemahnya sepertinya terjemahan mesin. Jadi mereka itu double apa? Untungnya. Iya. Jadi untungnya nggak bayar penerjemah, cuman bayar apa namanya? Bayar editor. Editor tapi seperti nerjemahan dari ulang. Baik, ini ada ya, Mas Ade. Tunggu sebentar, saya lupa tadi linknya belum saya sampaikan. Saya sampaikan saja di sini. Ya, saya sampaikan link slide-nya di situ. Silakan bisa Iya. di-download. Tadi banyak yang bertanya untuk slide-nya. Iya. Kemudian saya tadi ingin satu kalimat penutup saja. Ya, namanya juga kita tidak bisa mengendalikan orang lain ya. Maksudnya orang lain, industri ini, mereka berjalan sesuai dengan nilai-nilai, value-value mereka sendiri. Mungkin ada yang berusaha memaksakan, mencoba push their luck. Tapi kan sebagai penerjemah juga kita kan harus mempunyai integritas ya. Dan salah satu manfaat dari HPI, sesi berbagi seperti ini, ruang berbagi seperti ini adalah kita bisa saling bertukar informasi. Jadi kita bisa tahu dari teman-teman yang lain yang lebih pernah mengalami. Jadi kita mendapatkan informasi yang setara. Nah, nanti kalau soal pengambilan keputusan yang seperti apa, kembali lagi dikembalikan ke masing-masing rekan-rekan ya, apakah akan menerima atau tidak. Tapi yang jelas di sini kita sudah belajar sama-sama bahwa oh yang seperti ini harusnya seperti ini, yang seperti ini jadi seperti ini. Nah, jadi informasi itu saya harapkan juga melalui forum-forum seperti ini bisa disampaikan secara luas dan semua dapat memiliki informasi yang setara dalam mengambil keputusan. Baik, cukup Mas Ade ya? Cukup. Baik, Bapak Ibu dan rekan sekalian, sesuai dengan waktu ini pas jam 9 ya, pas tepat sekali pukul 9.00 21.00 saat ini waktu Indonesia Barat ya. Kalau mungkin ada yang di timur berarti sudah pukul 23 ya, yang timur ya. Tengah 22. Mudah-mudahan acara malam hari ini bermanfaat, dan sekali lagi silakan bagi rekan-rekan yang ingin menjadi pemateri, menyampaikan berbagi pengalaman dan ilmunya, nanti kami sangat berterima kasih dan membuka tangan selebar-lebarnya. Baik, rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan kita tutup acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih. Semuanya.